Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya, Diego Simawadari, bersama teman-teman saya, yaitu Hikmah Fadriani dan dia Ardini Nursafitri. Pembahasan kami meliputi pengadaan, inventarisasi, penyimpangan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Pengadaan. Pengadaan adalah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun langkah-langkah pengadaan yaitu meliputi pertama, menampung usulan semua pengadaan dari berbagai sumber, guru, tenaga pendidikan, ataupun komite sekolah. Yang kedua, menyesuaikan dengan analisis kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, menyesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana baru dengan anggaran yang tersedia. Yang keempat, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu minimum 1 tahun. Tata cara pengadaan yang dapat ditempuh antara lain membeli langsung dari toko, pabrik, atau produsen, memesan dari toko, pabrik, ataupun produsen, hadiah atau berupa sumbangan, tukar-menukar, meminjam atau menyewa, dan bisa membuat sendiri. Selanjutnya adalah inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang di sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara yang digunakan sekolah, baik yang diadakan, dibeli, melalui dana pemerintah. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur, berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Tujuan dari inventarisasi adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh suatu sekolah, untuk menghemat keuangan sekolah, yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Baik, yang selanjutnya adalah penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan termasuk suatu kegiatan guna menampung barang hasil dari pengadaan yang umumnya milik negara. Barang yang dimaksudkan berupa alat tulis, perabot, barang maupun surat elektronik, baik dalam keadaan baru maupun rusak. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu aspek administratif dan aspek fisik. Selanjutnya adalah pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan termasuk suatu kegiatan perpindahan tanggung jawab penyimpanan atas suatu barang dari satu unit ke unit lain yang lebih membutuhkan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, antara lain 1. Ketepatan barang yang akan disampaikan, baik jenis barang maupun jumlah barang. Kedua, ketepatan sasaran penyampaian barang. Ketiga, ketepatan kondisi barang yang akan disalurkan. Selanjutnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Itu merupakan kegiatan melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan usia pakai peralatan untuk menjamin kesiapan operasional, untuk menjamin ketersediaan peralatan, dan untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Pemeliharaan jika ditinjau dari sifatnya itu ada 4. Yang pertama, pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan,
dan perbaikan berat. Ditinjau dari waktu itu ada dua, yang pertama pemeliharaan sehari-hari, yang kedua pemeliharaan secara berkala. Manfaat yang kami kutip dalam proses ini ialah jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan pergantian dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadinya kerusakan yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin. Yang ketiga, dengan adanya pemeliharaan yang baik, enak dilihat dan dipandang. Yang terakhir, pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan juga baik. Selanjutnya, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan kegiatan mentiadakan barang-barang milik negara, milik lembaga dari daftar inventaris berdasarkan peraturan undang-undang dan pedoman yang berlaku. Tujuan yang kami kutip ialah yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian. Yang kedua, meringankan beban kerja. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang. Yang terakhir, membebaskan barang dari tanggung jawab pembebasan kerja. Selanjutnya, penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pengamatan pelaksanaan aktivitas yang sedang berjalan sangat penting. Sebab, penilaian atas sistem pengawasan yang dipergunakan akan memberikan bahan-bahan yang sangat berguna untuk yang pertama, menemukan fakta bagaimana proses pengawasan itu dijalankan. Yang kedua, untuk apa sistem pengawasan itu dilaksanakan. Yang ketiga, melihat apakah pengawasan itu membina daya kreasi orang atau untuk menakut-nakuti. Yang terakhir, melihat apakah pengawasan itu menjadi stimulasi peningkatan produktivitas atau menghalangi peningkatan produktivitas. Bahan-bahan yang diperoleh dari pengawasan digunakan untuk memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan serta pengawasan untuk fase berikutnya, dengan kata lain yaitu recontrolling. Yang berarti harus diadakan pada akhir setiap fase yang independen. Demikianlah kegiatan itu terus-menerus berlangsung, sehingga usaha peningkatan kemampuan pimpinan organisasi dalam membuat rencana, menyusun organisasi, menggerakkan bawahan, dan mengadakan pengawasan serta penilaian terus-menerus berlangsung. Demikianlah penjelasan dari kelompok 8. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.